Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan majelis dulu ini dalam rangkaian kegiatan sosialisasi tentang bagaimana bimbingan konseling khususnya dalam menghadapi siswa-siswi kita yang ada di lingkungan sekolah kita dalam proses belajar mengajar. Salam perhatikan salam tak lupa boleh kita hadirkan kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dalam memperbaiki sholawat kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di akhir bulan kami ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu majelis guru yang saya hormati, sengaja pada hari ini kita berkumpul, kita ambil kesempatan untuk mendengarkan sosialisasi pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Opi selaku guru bimbingan konseling di sekolah kita yang akan disampaikan kepada kita semua berdasarkan pengalaman dan ilmu yang sudah didapat selama pelatihan di Pekanbaru, yaitu Fasda fasilitator daerah terkait tentang bimbingan konseling. Sebelum kita mulai, tentu adalah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang kita dapat nanti pada hari ini bisa kita terapkan dengan baik dan kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat nantinya yang bisa kita bawa ke rumah. Untuk itu, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita langsung mengangkat saja pemateri kita Ibu Opi. Kepada Ibu Opi kami persilakan. Baik. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Di hari ini Pak, izin waktu sebentar Bu untuk menyampaikan pengimbasan dari 7 jurus BK yang saya pelajari ketika saya pelatihan Fasda di Pekanbaru sekitar bulan Agustus kemarin. Nah, yang akan kita fokuskan di sini adalah salah satu dari 7 jurus tersebut dengan tema jaga konsistensi. Sekarang Ibu-ibu, Pak, boleh cari pasangan berdua-dua, Pak, Bu. Kita ada permainan sedikit. Kita akan main buka kepalan tangan. Berdua-dua, Bu, Pak. Kawan ya, cewek-cewek, cowok sama cowok, deket-deket, deketan. Ya udah pas, bisa sama dia. Jauh aja. Gak bisa. Biar saja. Ya udah yang deket-deket aja, coba kita main yang deket-deket aja ya. Nah, ini permainan kita buka kepalan tangan. Sekarang Bapak Ibu yang sudah berpasangan boleh switch. Yang menang menjadi A, yang kalah menjadi B. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Sudah Bu, Pak, sudah dapat siapa A, siapa B? Yang menang kalah udah dapat ketemu? Ya. Sekarang yang menang tadi yang menjadi A, coba dikepalkan tangannya sekuat-kuatnya, ya. Nah, dikepal. Kemudian yang kalah si B, coba berusaha untuk membuka kepalan tangan si A. Gimana caranya supaya bisa terbuka? Boleh mau dicakar, mau digigit, mau digelitik, harus dibuka. Salam tempel. Buka aja. Iya, gimana caranya supaya bisa terbuka? Kasih salam tempel.
Terbuka itu. Ayo Pak, buka. Ya, semakin sakit. Aduh, kasihan. Jadi Disuruh buat. ada yang berhasil terlepas belum? Ada. Nggak. Semakin berusaha kita membuka kepala tangannya, semakin keras dia mengepal. Ya. Nah, ada kawan yang berhasil buka ya tadi. Nah, sekarang kita ganti. Tadi ronde pertama, sekarang ronde kedua. Yang A, yang B mengepal tangannya lagi. Ya, kalau tadi kan si A yang menang mengepal tangan. Sekarang yang kalah tadi si B, kepalkan tangannya. Kepalkan tangannya. Kemudian tugas si A membuka kepalan si B tanpa menyentuh. Ini jangan ya. Soto ayo, gimana caranya? Dicium. Gak bisa Bu. Oke, jadi dari dua permainan tadi, mana yang kira-kira lebih sulit? Yang disentuh atau tanpa disentuh? Yang tidak disentuh. Nah, itulah dia. Kenapa dia sulit untuk terbuka? Karena dia nggak punya kesadaran untuk membuka sendiri. Nah, disinilah masuk kita ke materi kita. Yang tadi yang permainan ronde pertama tadi terbuka karena paksaan, dan yang ronde kedua tadi tidak akan terbuka tanpa ada kesadaran. Langsung masuk. Kesadaran dan paksaan. Ketika kita menerapkan kebiasaan dengan paksaan itu biasanya Bu, Pak, dia akan muncul kebiasaan dengan paksaan secara eksternal, dan itu akan berlangsung hanya sementara. Si anak akan melakukan pembiasaan tersebut biasanya karena rasa takut. Setelah paksaan tadi hilang, tidak ada lagi kita yang memaksa, maka kebiasaan yang sudah kita bangun itu akan hilang. Makanya untuk keefektifan dari paksaan ini itu diragukan. Dia cenderung rapuh dan hanya bersifat sementara. Nah, tapi kalau misalnya kita membangun kebiasaan dengan kesadaran, itu akan melibatkan pemahaman, penerimaan, serta keinginan dari anak tersebut. Nah, ketika si anak tadi paham tujuan dari nilai dari kebiasaan yang kita berikan itu, maka si anak ini akan secara otomatis dia lebih lebih mengarahkan dirinya sendiri untuk bergerak, dan itu biasanya menghasilkan pendalaman perubahan perilaku yang lebih mendalam serta jangkanya jangka panjang. Nah, di situ perbedaannya kesadaran dengan paksaan. Ya, jadi kalau misalnya perubahannya itu dari kesadaran si anak sendiri, maka itu biasanya perilakunya akan berubah secara lebih mendalam dengan konsistensi waktu yang berjangka panjang. Kemudian bisa dilihat ini di LKS kita, apa namanya? Di slide PowerPoint kita. Mengapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira Bapak Ibu kenapa? Karena menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia ini ingin dihargai otonomi atau kemerdekaannya. Nah, ketika
si anak tadi merasa otonomi atau kemerdekaannya diusik, maka yang terjadi adalah radar anti persuasinya ini akan aktif. Ketika radar anti persuasinya aktif, itu muncul reaktansi atau reaksi resistensi. Ketika sudah muncul reaksi resistensi ini, maka perintah itu akan diabaikan serta larangan jadi rekomendasi. Contoh, nah, ini ada bintang Emon ya, Bu Pak. Kalau Raja, Nah ini, sholat dulu gue. Intan sholat. padahal si bintang ini dia udah mau sholat, tapi muncul perintah dari ibunya nyuruh dia sholat. Yang terjadi apa? Intan sholat. Raja, Ntar aja. Kenapa bisa begitu? sholat dulu. Karena nih, karena anti persuasinya langsung aktif dan muncul reaksi resistensi, perintah akan diabaikan dan larangan akan menjadi rekomendasi. Ya, mungkin kita semua punya pengalaman yang serupa mungkin ya. Kemudian pasti akan ada muncul pertanyaan, gimana caranya kita menumbuhkan kesadaran anak tadi? Sedangkan dipaksa aja dia payah, gimana mau dia sadar? Nah, dengan mengaktifkan 10 tombol ajaib daya perintah di dalam diri. Jadi kita Bu Pak, sebagai pendidik kita membantu anak serta kita membantu mencarikan tombol daya perintah dalam diri. Ketika si anak tadi berhasil menemukan dan mengaktifkan tombol perintahnya, maka anak akan bergerak secara otomatis sendiri tanpa perlu kita dorong lagi. Dia nggak butuh lagi dari eksternal untuk mendorong dia untuk bergerak. Nah, dia sudah punya kesadaran sendiri dengan aktifnya si tombol-tombol ini. Dari 10 ini Bu, Pak, kita fokus hanya di 5 aja. Ada di kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, manfaat, dan tantangannya. Nah, gimana cara mengaktifkannya? Kan muncul lagi pertanyaan. Bisa dengan kita mengajukan pertanyaan. Betul. Kita bisa menanyakan ini. Nah, yang pertama, apa yang membuat murid senang dan asik dalam melakukan suatu aktivitas? Ketika dia melakukan aktivitas itu karena dia senang, berarti satu tombol sudah aktif. Berarti dia punya kesadaran untuk melakukan hal itu tanpa harus kita suruh. Yang kedua, apa yang membuat murid merasa bangga dan keren? Dan seterusnya, rasa ingin tahu apa yang menggerakkannya. Hal yang dianggap bermanfaat apa? Terus, apa tantangan yang membuat dia terpacu untuk menjalani tantangan itu? Nah, ini bisa kita ajukan pertanyaan ini kepada anak untuk memicu munculnya si tombol tadi untuk bisa kita aktifkan. Nah, lanjut lagi di slide berikutnya. Oh iya, ada sedikit tambahan sebelum kita masuk di sini, Bu Pak. Ada tidak Ibu Bapak di sini yang pernah mengikuti seminar motivasi daripada motivator? Pernah tidak Bapak Ibu mengikuti seminar motivasi daripada motivator? Pernah? Nggak pernah? Ada yang pernah nggak? Biasanya Pak, kalau kita mengikuti seminar motivasi itu,
setelah kita selesai dari seminar tersebut, kita akan termotivasi. Pertanyaannya lagi, kenapa sampai kapankah motivasinya itu bertahan? Biasanya itu tuh cuma berjalan berapa hari, 1, 2, 3, habis itu motivasinya putar, pudar. Nah kalau udah pudar motivasinya gimana? Dia cari motivasi lagi. Padahal sebenarnya motivasi itu harusnya berasal dari diri kita. Kenapa dia tadi kalau kita ikut kelas motivasi itu hanya sebentar? Ya karena itu dari eksternal. Yang jangka panjang itu dari internal. Nah, kita di sini membantu anak untuk menemukan tombol motivasi internal. Ketika tombol motivasi internal dan kita berhasil membantu anak untuk mengaktifkannya, maka si anak tadi akan menjadi motivator untuk dirinya sendiri. Nah, terus guru fungsinya apa? Perannya apa? Guru kita sebagai pendidik ini berperan sebagai inspirator. Nah, kita berperan sebagai inspirator. Kalau misalnya kita ibaratkan si anak ini sebagai lilin atau kompor gas itu. Nah, bahan bakarnya itu ada di diri mereka. Kita berperan sebagai korek api. Untuk apa? Untuk memercikkan api. Supaya apa? Supaya bahan bakar di dalam diri mereka itu terus menyala. Nah, di sini ada slide. Motivator versus inspirator. Ini Bu, Pak, melihat anak sebagai objek, mengubah anak, mengasumsikan anak itu tidak mau belajar, pemalas, terus diibaratkan seperti mobil mogok yang harus didorong atau diderek dari depan, mendidik seperti mengisi ember yang kosong, berceramah, memberi pengetahuan, taat saat ada yang mengontrol. Ini motivator. Ini yang kita terapkan sekarang, Pak. Nah, kita akan beralih menjadi inspirator. Kita akan melihat anak itu sebagai subjek. Kita membantu anak untuk mengubah dirinya. Nah, kalau ini kan berarti si anak tadi udah punya kesadaran. Dia sudah punya kesadaran untuk merubah. Nah, kita membantu, tidak mengubah. Kita membantu anak yang sadar ingin berubah. Yang belum ingin berubah gimana? Ya kita harus bantu dia cari tombol untuk mengaktifkan tombol dia sendiri. Kemudian pada dasarnya anak itu belajar yang sejati. Kemudian mobil itu diibaratkan anak sebagai mobil yang super canggih yang kita harus mempelajari di mana tombol-tombol dan apa fungsi dari tombol-tombol mobil tersebut. Kemudian mendidik anak menyalakan dan memelihara apinya agar tetap menyala. Menginspirasi agar anak mampu memotivasi diri dan ada atau tidak ada yang mengontrol, dia tetap pada prinsip yang dipegang. Nah, ini adalah merupakan tantangan kita, Bu, Pak, untuk menjadi inspirator dan mengaktifkan si tombol-tombol tadi. Kemudian lanjut pada slide berikutnya. Ketika si anak tadi sudah melakukan kebiasaan, muncul pertanyaan baru. Bagaimana membantu si anak tadi membangun kebiasaan baik? Dan bagaimana caranya untuk membuang kebiasaan buruk?
dengan 4 unsur berikut. Nah, jadi ketika dia sudah mulai sadar, kemudian dia ingin membangun kebiasaan yang baru dengan 4 unsur berikut. Ada Q ya, petunjuk, craving gairah, respon tindakan, dan reward ganjaran. Contoh, handphone kita berbunyi, itu merupakan clue. Kemudian kita jadi penasaran, siapa ya yang telepon, siapa ya yang ngechat. Ini masuk ke dalam craving atau gairah. Kemudian kita akhirnya ambil di handphone. Ketika kita ambil handphone, itu masuk ke dalam respons atau tindakan. Dan reward atau ganjarannya apa? Kita mendapat informasi baru, atau kita dapat koneksi, seenggaknya ada teman ngobrol atau menghilangkan bosan sejenak. Itu. Kemudian kalau yang di sebelah ini, kalau kita ingin membantu anak untuk membangun kebiasaan baik, pastikan clue-nya itu terlihat jelas. Misal, anak kita pengen konsisten lari sore misalnya ya. Nah, gimana supaya isyarat ini terlihat jelas? Sepatunya mungkin kita taruh di depan pintu yang gampang terlihat dengan visualnya, jadi gampang untuk mengingatkan dia, oh iya aku mau lari sore. Kemudian buat kebiasaan itu menjadi menarik. Kalau cuma lari sore aja kayaknya agak bosan juga ya. Tapi kalau sekarang kan banyak juga nih orang yang lari-lari sore dengan gaya-gaya nyentrik. Nah, kadang bajunya yang terang-terang, entah kadang dia pakai baju tidur, ada aja tuh tren yang sekarang. Jadi agak sedikit lebih menarik, atau bisa jadi dibuat sebagai jalan-jalan jogging itu sambil bersosialisasi dengan orang, atau tempat kita untuk mendengarkan musik. Bisa jadi dibuat untuk lebih menarik aja. Kemudian buat kebiasaan itu mudah dilakukan. Nah, kalau tadinya itu larinya langsung 10 km, sekali lari dari tadinya nggak pernah lari, kita langsung buat 10 km, itu nggak akan jadi kebiasaan. Kenapa? Karena nanti ada di next slide. Nah, kita harus buat dia menjadi mudah. Menjadi mudah. Ketika ini menjadi mudah, maka dia akan jadi konsisten. Misal larinya dekat-dekat rumah dulu aja, kasih waktunya agak target berapa menit, nggak usahain berat-berat, buat ringan aja. Kemudian baru kita kasih reward atau ganjaran. Mungkin habis aku lari sore, mungkin bolehlah minum minuman manis atau jajan-jajan makanan sehat gitu. Nah, sama juga kalau misalnya kita ingin menghilangkan kebiasaan buruk. Kalau di kebiasaan baik kita memperjelas isyaratnya, kebiasaan buruk kita jauhkan. Kayak misalnya ada anak ini dia telat bangun, jadi telat datang ke sekolah. Karena apa? Dia telat tidur. Kenapa dia telat tidur? Karena main games, main handphone. Nah, di situ dia ingin membuang kebiasaan itu. Caranya apa? Masalahnya ada di mana? Di handphone. Handphone yang dia mainkan itu membuat dia jadi tidurnya itu terlambat. Nah, jadi handphonenya harus dijauhkan, tidak terlihat secara visual. Kemudian secara auditor juga dimatikan notifikasinya. Jadi kalau perlu handphonenya dimatikan. Terus untuk keinginannya buat untuk tidak menarik. Jadi handphone itu dibuat untuk tidak menarik lagi. Kalau dia sudah tidak menarik, gimana caranya? Misalnya dibuat list, selama aku main handphone sampai jam 12 malam atau jam 1 malam, aku tidurnya jadi kurang, di kelas jadi ngantuk, PR aku nggak terkerjakan. Nah, dibuat. Jadi ketika ada keinginan untuk mengambil handphone, disuruh baca list yang sudah dibuat itu. Dan bisa juga sambil menghitung mundur. Ketika dia ingin mengambil handphone pas sudah jam tidur, suruh hitung mundur dari 10 sampai 0. Harapannya apa? Ketika hitungan mundur itu sampai 0 itu bisa merubah pikirannya yang tadinya dia ingin mengambil itu handphone menjadi tidak ingin mengambil.
Ini. Kemudian kalau ingin membuang kebiasaan buruk, kalau di sini memudahkan, kita buat dia persulit. Gimana caranya? Bisa jadi handphonenya dijauhkan, atau passwordnya itu diganti, atau aplikasinya itu dikunci. Jadi ganti passwordnya itu dengan password yang sulit untuk dia ketik. Kemudian reward ini diganti dengan refleksi negatif selama dia menggunakan handphone. Apakah dia menyesal atau dia merasa rugi atau bagaimana? Nah, kemudian setelah tadi ini kebiasaannya terbentuk, jadi kebiasaan itu terbentuk dari 4 pola ini ya Bu, Pak. Jadi petunjuk, gairah, respon, dan reward. Nah, ini berulang. Disinilah muncul yang namanya kebiasaan. Nah, sekarang gimana caranya membuat kebiasaan tadi menjadi konsisten? Nih, di contoh ini, aku mau lari sehari 10 kilo. Hari pertama, hari kedua dia masih semangat. Hari berikutnya dia mulai turun semangat, kemudian hilang semangatnya, nggak ada semangatnya sama sekali lagi. Kenapa kok bisa begitu? Karena di kepala kita ini ada yang namanya reptilian brain. Nah, jadi reptilian brain ini dia bertugas untuk bangun dan menghentikan bahaya atau ancaman atau perasaan yang tidak nyaman. Nah, ketika dia baru mau lari langsung 10 kilo, ini merupakan tindakan perubahan yang ekstrim. Ketika perubahan ekstrim ini terjadi, maka si Dino tadi bangun. Dia bangun, dia berusaha untuk menghalangi kita untuk jangan lagi lari. Udah nggak usah. Kenapa dia bangun tadi? Karena dia merasa itu sesuatu yang tidak nyaman. Dia bangun karena ini terlalu drastis perubahannya, sehingga si Dino bangun itu membuat dia menjadi tidak konsisten. Gimana caranya untuk menjadi konsisten? Nah, ini caranya. Sedikit-sedikit perubahan tetapi konsisten. Bahkan kadang melebihi target. Ketika melebihi target ini pun si Dino masih tidur. Dari sinilah maka akan jadi konsisten. Jadi sedikit-sedikit aja. Ya, sehari selembar benang, setahun jadi apa? Selembar kain. Jadi sedikit-sedikit tapi dia tetap konsisten. Sehari sehelai benang, setahun selembar kain. Sedikit-sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dah, ibu-ibu, Pak, sampai sini ada yang ingin bertanya, Bu, Pak? Sudah jelas semua, Bu, Pak? Jelas, Bu, Pak? Nah, ini jangan lupa ya, Bu. Untuk diaplikasikan ini. Pertanyaan ini, ketika ada anak yang ingin kita aktifkan, kita bantu untuk mencari di mana tombol-tombolnya, kita ajukan pertanyaan ini. Nah, ini jodohkanlah contoh dari kebiasaan anak Indonesia dengan tombol yang cocok di sebelah kanan. Nah, ini kita jodohkan nih, Bu, Pak. Kalau ada kasus sulit tidur tepat waktu, karena kalau tidurnya terlalu malam, paginya dia Wati selalu tidur tepat waktu, karena kalau tidur terlalu malam, paginya dia selalu terlambat sekolah. Nah, ini yang aktif tombol yang mana, Bu, Pak? Pada tahu nggak? Nah, kenangan, ini kebanggaan, keingintahuan, manfaat dan tantangan. Nah, manfaat benar. Nah, di sini si Wati tahu manfaat tidur cepat.
Ini tombol manfaatnya yang aktif. Kalau yang nomor 2 ini, meskipun gagal beberapa kali, Dino tidak bosan mengulang lagi permainan itu hingga akhirnya berhasil. Nah, kalau itu maksudnya kemana, ayo? Hah? Hah? Ingin tahuan? Masa sih? Tantangan? Tantangan, lupa. Bener, tantangan. Karena dia merasa tertantang, walaupun dia gagal terus. Sampai akhirnya dia berhasil, karena dia merasa tertantang. Nah, belajar matematika 2 jam dengan Bu Sinta. Asik, tidak membosankan, karena menggunakan metode bermain. Nah, tombol mana dia? Senangan. Berarti dia senang belajar dengan Ibu Sinta, karena ada metode bermain. Nah, kemudian meskipun latihannya berat, Wina tetap konsisten bergabung dengan Paskibra karena menurutnya itu keren. Nah, kalau keren apa? Kebanggaan, pride, berarti aktif tuh dia di sana. Dan yang terakhir, kakak terus membaca novel itu hingga berjilid-jilid karena ingin tahu ending ceritanya. Yang keingintahuan. Ya Bu, Pak, mungkin hanya itu saja Bu, Pak, yang bisa saya sampaikan dari materi saya pasca kemarin untuk penjelasannya. Kita sama-sama belajar di sini, mungkin yang saya sampaikan pun enggak yang sempurna sekali. Kita juga sama-sama baru belajar di sini, dan jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Ya, mungkin sampai sini ya. Baiklah kalau begitu Bu, Pak, dengan waktu yang terbatas ini saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Semoga ini bisa kita terapkan bersama-sama ya Bu, Pak, materi kita ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan tadi, kita ulang dulu sedikit lagi. Nah, yang harus kita lakukan pertama tadi adalah membangkitkan kesadaran. Dengan cara apa? Dengan cara membantu anak untuk mencari, menemukan, dan mengaktifkan tombol-tombol berikut. Nah, kita fokusnya di kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, manfaat, dan tantangan. Setelah tombol tadi aktif, maka akan membuat kebiasaan baru untuk terbentuk. Supaya kebiasaan ini terbentuk yang konsisten, maka perlu perulangan yang sedikit, perubahan yang tidak begitu signifikan, sehingga tidak ada dino yang bangun, maka hasilnya dia akan konsisten. Baiklah begitu ya Bu, Pak. Saya akhiri, mudah-mudahan kita dapat terapkan ini semua bersama-sama pada anak-anak kita yang luar biasa. Ya, baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.